teman-teman semuanya, kembali lagi sama kami dari kelompok 3. Dan hari ini kami akan membicarakan terkait dengan Museum Benteng Vredenburg, terkait bagaimana Benteng Vredenburg, sejarah Benteng Vredenburg, kemudian bagaimana cara Benteng Vredenburg sendiri mengelola terkait dengan carrying capacity atau bagaimana mereka mengelola pengunjung yang datang, dan juga terkait dengan komponen 4A dalam pariwisata yang meliputi amenitas, aksesibilitas, ancillary service, dan juga atraksi yang ada di Museum Benteng Vredenburg. Sebelumnya perkenalkan, saya Skacanya Dayu. Saya Revi Maisiva India. Dan bersama narasumber kami, saya Dwi Payana, selaku edukator Museum Benteng Vredenburg. Baik, langsung saja teman-teman, kita menuju ke yang pertama. Mungkin bisa ceritakan Mas sedikit terkait dengan sejarah dari Museum Benteng Vredenburg. Oke, kalau dari sejarahnya sendiri, kalau Museum Benteng Vredenburg sebenarnya sangat panjang ya, karena awalnya tentu ini bukan museum. Ini awalnya adalah benteng pertahanan dari VOC Belanda. Jadi tepatnya benteng ini sudah berdiri dari tahun 1760. Jadi sudah sangat-sangat panjang umurnya. Jadi di tahun 1760 awalnya diminta oleh Nicholas Harting, ketika itu gubernur VOC, meminta sebuah benteng pertahanan di dekat Keraton Yogyakarta. Makanya beliau meminta izin untuk membangun sebuah benteng pertahanan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Kemudian diizinkan dan dibangun hanya sekitar 1,2 kilo saja dari keraton, dengan tujuan awal untuk melindungi dan juga untuk mengawasi dari keraton itu sendiri. Tapi itu hanya dalih saja atau pura-pura saja, karena tujuan aslinya dari pembangunan benteng ini justru untuk mengawasi gerak-gerik dari dalam keraton itu sendiri. Jadi di tahun 1760 akhirnya dibangunlah benteng ini, masih sangat sederhana, hanya dari kayu-kayu saja ketika itu. Kemudian di tahun 1767 mulai dipermanenkan bangunannya, direnovasi secara besar-besaran, dan hingga 20 tahun lamanya renovasinya, sampai tahun 1787 itu ada laporan bahwa benteng ini sudah mulai kokoh berdiri, dan dinamakan awalnya ini bukan Benteng Vredenburg, tapi awalnya namanya Rustenburg. Gitu, artinya kalau Rustenburg sendiri itu artinya benteng peristirahatan artinya. Kemudian di tahun 1808 ketika Daendels datang memimpin Jawa, akhirnya namanya diganti menjadi Benteng Vredenburg, dan bangunannya mulai diperkuat, diperkokoh menjadi bangunan tembok seperti sekarang ini gitu, dan diganti namanya menjadi Benteng Vredenburg, artinya benteng perdamaian gitu. Kemudian di tahun 1811 benteng ini sempat diduduki oleh Inggris ketika menjajah Jawa ketika itu. Kemudian hanya berselang 5 tahun benteng ini kembali diduduki oleh Belanda sampai di tahun 1942. Kemudian di tahun 42 karena Jepang masuk menduduki Yogyakarta, akhirnya benteng ini pun juga diambil alih oleh Jepang, tepatnya oleh pasukan kempetainya Jepang, pasukan khusus mata-matanya Jepang. Dan terjadi beberapa perubahan fungsi, yang tadinya hanya benteng pertahanan tapi juga dijadikan sebagai tempat penahanan para Indo-Belanda ataupun orang-orang Eropa yang masih bertahan di Yogyakarta. Kemudian di tahun 45 kita baru merdeka ketika itu, dan akhirnya benteng ini juga diambil alih oleh APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. Hingga hanya berselang 2 tahun kemudian benteng ini diambil alih lagi oleh Belanda karena ada agresi militer Belanda, dan baru benar-benar dimiliki oleh Indonesia setelah tahun 49, setelah serangan umum tepatnya di bulan Juni. Itu baru benar-benar dimanfaatkan oleh aktivitas militer TNI ketika itu. Kemudian di tahun 81 benteng ini akhirnya dialihfungsikan menjadi sebuah bangunan cagar budaya sampai sekarang ini. Dan di tahun 92 tepatnya di bulan 23 November, jadi sebentar lagi ini Museum Benteng Vredenburg akan ulang tahun, karena di tahun 92 itu ditetapkan sebagai Museum Perjuangan Yogyakarta dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, dan masih bertahan sampai sekarang gitu. Kalau sejarahnya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk mulai dibuka menjadi sebuah atraksi wisata itu sejak kapan ya? Ya, kalau dijadikan atraksi wisata sebenarnya di tahun 80-an, di tahun 87 itu sebenarnya sudah jadi tempat wisata, sudah bisa dikunjungi, tapi untuk dari fungsi bangunannya sendiri belum dimanfaatkan sebagai museum.
Jadi baru diresmikan sebagai museum itu di tahun 92 dan bisa dikunjungi dengan tata pamer diorama seperti sekarang ini. Kalau pada awal-awalnya itu ada dikenakan tiket masuk atau tidak? Ya, kalau kita tiket masuk dari awal memang sudah ada, dan kalau dulu sangat murah ya, hanya Rp3.000. Bertahan hingga sampai di tahun 2024, baru bulan Maret kemarin kita revitalisasi. Nah itu baru tiket masuknya berubah menjadi 15.000 gitu. Kalau untuk kan ini terdiri dari beberapa diorama gitu ya Mas. Boleh dijelasin nggak per diorama itu isinya apa gitu? Oh ya, jadi kalau diorama itu sebenarnya kan ruang tata pamer kita. Kita ada 4 diorama di sini. Yang diorama 1 itu di sebelah selatan, itu bangunan dulunya adalah bangunan tempat tinggal perwira. Jadi kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah museum, dan tepatnya di diorama 1 itu untuk isinya sendiri dari tahun 1825, tepatnya perjuangan dari Pangeran Diponegoro ketika mengungsi di Gua Selarong sampai di tahun 1942 ketika pertama kali Jepang masuk ke Yogyakarta gitu. Jadi semua latar belakang diorama 1, 2, 3, 4 itu semuanya adalah tentang pergerakan atau perjuangan nasional yang ada di Yogyakarta gitu. Makanya tempat-tempatnya spesifik di Yogyakarta, contohnya ya Gua Selarong tadi di Bantul, kemudian ada Muhammadiyah, ada Jepang ketika masuk di Yogyakarta juga itu. Kemudian dilanjutkan di diorama kedua, ini di depannya atau di sebelah utaranya dari diorama 1 tadi, ini juga bangunan bekas perwira juga sama. Kalau di sini melanjutkan cerita dari diorama 1, ini sudah masuk ke proklamasi, jadi sudah merdeka, kemudian sampai di agresi militer Belanda 1. Kemudian langsung nyambung ke diorama ketiga, ini melanjutkan materi dari agresi militer Belanda kedua di tahun 1947 sampai nanti kembalinya ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta gitu. Kemudian di diorama 4 itu diorama paling kecil kita, perjalanannya juga melanjutkan dari diorama ketiga. Jadi setelah pasca proklamasi di tahun 51 kita ada pemilu pertama sampai nanti sudah masuk ke era Soeharto Orde Baru. Baik, itu mungkin sedikit ya terkait sejarah dan ruangan-ruangan yang ada di Museum Frederick. Kemudian lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang carrying capacity. Apakah di Museum Frederick ini sudah menerapkan carrying capacity atau pembatasan pengunjung? Ya, sebenarnya kalau pembatasan sendiri tidak ada, tapi karena kan memang dari luas dari benteng Frederick ini sangat luas, hampir 4,5 hektar luasnya. Jadi kalau kapasitas yang di dalamnya sendiri itu kita di tahun ini setelah revitalisasi tepatnya contohnya ya, itu kita di satu hari itu bisa mencapai 23.000 pengunjung dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu kita rekornya mencapai 23.000 gitu. Kemudian kalau di tahun kemarin sendiri itu di halaman depan kita juga ada konser musik Frederick Fair, itu kita juga mencapai pengunjungnya itu hanya di halaman depannya saja itu sudah 2.000 pengunjung gitu. Jadi kalau tentang kapasitas yang di dalam memang mencakup sangat luas, dan perharinya itu kemungkinan rata-rata bisa di atas 1.000 pengunjung gitu. Buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau di hari biasa itu kebanyakan pengunjung rombongan dari sekolah-sekolah, itu kan satu rombongan bisa mencapai 600. Kemarin di MPLS, ketika masa MPLS, museum ini juga dijadikan sebagai salah satu spot pembelajaran mereka. Itu juga perharinya bisa mencapai 5.000 pengunjung gitu. Kalau untuk masuk di peruangan diorama itu nanti ada pembatasannya nggak? Ya, kalau pembatasannya lebih ke ruang dioramanya. Jadi kalau di diorama 1, 2, 3, 4 biasanya kita batasi hanya sekitar 80 sampai 100 pengunjung saja. Jadi kalau misal ada rombongan yang membawa sekitar lebih dari 100, misal baru saja kemarin itu ada dari sekolah Purworejo membawa 300 siswa, itu kita batasi dibagi 3 kelompok sampai 4 kelompok gitu. Per kelompoknya bisa 50 sampai 70 siswa, itu baru masuk ke diorama 1. Nanti rombongan yang lain bisa masuk ke diorama 2 atau 3. Jadi nanti sistemnya gantian. Jadi karena di setiap diorama itu ada pembatasan ya maksimal 100 pengunjung gitu.
Ya, kalau perubahannya kita sebenarnya terdiri dari beberapa jenis ya, tidak hanya fisik saja. Ya, salah satunya yang paling terlihat tentunya dari fisiknya. Kita ada penambahan beberapa ruang fungsi juga, seperti contohnya ada minimart yang di sebelah sini. Ini kita juga setelah revitalisasi, kemudian ada penambahan fasilitas lainnya seperti Pujasera, pusat jajanan masyarakat. Kemudian kita juga ada perubahan tata pamer lokasi di diorama 1, 2, 3, 4. Itu semuanya kita juga ada perubahan secara tata pamer dan materi. Kemudian kalau di selain fisiknya, bangunan fisiknya, kita juga ada perubahan di layanan. Jadi kita yang tadinya hanya buka sampai jam 4 sore, kita buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian di Jumat, Sabtu, Minggu kita juga tetap buka di jam 8 pagi sampai jam 10 malam gitu. Kemudian kalau dari perubahan itu sendiri, dari revitalisasi itu sendiri juga sebenarnya tujuannya untuk mengubah pandangan masyarakat atau stigma masyarakat tentang museum. Jadi agar museum itu lebih bisa digunakan tidak hanya untuk kunjungan wisata saja, tapi juga bisa digunakan atau dimanfaatkan masyarakat untuk ya mengisi kegiatan, seperti contohnya komunitas-komunitas itu bisa datang kemari, bisa membuat kegiatan di sini juga. Kemudian kita juga menjauhkan stigma masyarakat bahwa museum itu tempat yang angker, tempat yang membosankan gitu. Jadi kita akhirnya membuka sampai malam dengan nuansa baru, suasana baru. Karena kan cukup jarang ya museum yang buka sampai malam. Makanya kita mencoba memberikan suasana itu kepada masyarakat. Itu yang tadinya mungkin museum kok bukanya malam, nanti suasana seperti apa, menakutkan atau gimana. Nah, kita rubah stigma-stigma itu menjadi museum yang ya bisa dimanfaatkan bahkan hingga jam 10 malam gitu. Ada lagi? 4A. Untuk 4A-nya ya Mas, kita Ya. langsung ke 4A-nya. Kalau fasilitasnya itu apa aja, terus bisa dijelaskan enggak? Oke. Ya. Jadi kalau fasilitas kalau fasilitas utamanya dulu ya, Ya. tentunya kita ada 4 ruang tata pamer tadi, 4 diorama tadi itu adalah fasilitas utama kita yang mendukung tentang sejarah dari Yogyakarta. Kemudian ada fasilitas pendukung lainnya seperti contohnya ya tentunya ada toilet, ada musola. Kemudian ada fasilitas pendukung seperti yang terbaru setelah revitalisasi tadi juga tentang tempat parkir. Itu kita juga baru, jadi sebelumnya kita belum ada lahan parkir. Kita ada lahan parkir yang baru. Kemudian ada fasilitas pendukung seperti ruang laktasi juga untuk ibu menyusui, ibu hamil, itu kita juga sediakan tempatnya. Kemudian ada fasilitas penunjang lainnya seperti ruang P3K, ruang kesehatan. Kalau tadi musola kita ada 2, bahkan ada musola yang besar di sebelah timur itu musola Salam, di sebelah barat juga ada musola. Kemudian kalau fasilitas penunjang lainnya juga ada seperti ini minimart. Kalau sebelumnya kan belum ada kita tempat jajan khusus atau makanan di dalam museum, kita sediakan minimart. Kemudian ada Pujasera juga, itu pusat jajanan selera masyarakat, itu ada 1 tenan yang sudah mengisi. Kemudian kalau menyambung tentang kuliner, tadi kita juga membuka kafe juga di halaman depan. Kita bekerja sama dengan Coklat Monggo dengan nama Cafe Rustenburg tadi. Itu juga kita fasilitas penunjang juga yang baru. Kemudian kalau fasilitas di luar itu kita sediakan ruang layanan, itu khusus untuk pusat informasi, kemudian pusat pengaduan, kemudian juga penelitian, itu kita semuanya sediakan namanya ruang layanan. Kemudian kita juga ada penitipan barang di pos satpam. Selain itu kita juga kalau dari fasilitas umumnya seperti itu, tapi kita juga ada fasilitas khusus untuk dari kelompok disabilitas. Kita semuanya sediakan RAM atau alat bantu naik di setiap ruangan, jadi semuanya bisa diakses oleh kelompok disabilitas. Kemudian kita juga ada penambahan kayak alat bantu seperti tongkat jalan, kemudian alat bantu dengar, itu
juga khusus untuk kelompok disabilitas. Kemudian juga ada alat braille, kita ada buku panduan braille khusus untuk yang tunanetra. Kemudian kita juga ada guiding blocknya, jadi setiap jalan itu untuk tunanetranya sendiri bisa terarah gitu. Kemudian apalagi ya, mungkin kalau fasilitas khusus lainnya selain disabilitas, kita juga bisa untuk lansia tadi alat bantu jalan, kemudian juga kursi roda itu kita juga sediakan gratis, jadi bisa dipinjam langsung melalui tiket kita. Di loket barat, di loket selatan kita sediakan kursi roda. Kemudian kita juga ada stroller bayi, jadi yang membawa anak atau anak kecil itu kita sediakan stroller bayi gitu. Kemudian kalau setelah revitalisasi kita juga ada penambahan ruang anak namanya, jadi itu khusus untuk anak-anak di rentan usia 3 sampai 12 tahun itu bisa diperbolehkan untuk masuk ke ruang anak tersebut. Jadi tidak hanya belajar melalui diorama, tapi di ruang anak juga bisa belajar khusus yang lebih mudah dipahami, tentunya dengan atraksi atau gambar yang lebih mudah dipahami untuk anak-anak. Dan itu dibuka juga setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang gitu. Kalau di dalam diorama itu kan sekarang kan udah ada itu ya Mas, kayak misalnya pintunya otomatis, terus Yeah. untuk penjelasan terkait dengan materi-materi yang di sana itu juga udah digital. Yeah. Nah itu mulai kapan sih Mas ada kayak gitu? Mulai kapan Benteng Frederick ini mulai menerapkan buat digitalisasi tentang materi-materinya? Oke, jadi kalau setelah sebenarnya sebelum revitalisasi pun kita sudah ada alat bantu seperti LED layar sentuh, seperti berisi materi dan juga foto-foto pendukung. Tapi setelah revitalisasi kita juga ada penambahan seperti wahana-wahana lainnya. Jadi di diorama 1 contohnya itu ada namanya wahana Magic Wall. Jadi itu wahana layar sentuh yang bisa disentuh dan bisa menunjukkan langsung penjelasan dari gambar-gambar yang disentuh tadi gitu. Kalau mulai kapannya, sebenarnya sebelum revitalisasi di tahun 2022 kita sudah mulai membuat atau memberikan fasilitas pendukung tersebut gitu. Tapi kita setelah revitalisasi kita juga tambah lagi. Kemudian contohnya di diorama 2 kita juga ada digital komik namanya. Itu juga wahana interaktif yang bisa selain untuk spot foto tentunya itu juga bisa digunakan untuk belajar materi melalui bukan membaca tapi melalui visual dan juga pendengaran gitu. Kemudian di diorama ketiga contohnya kita juga ada digital relief, itu 3D, itu juga dari proyektor. Itu kita juga lebih ke visual, kemudian secara audio juga, jadi membantu para pengunjung yang tidak hanya membaca saja tapi juga bisa secara audio. Kemudian di setiap dioramanya kita juga ada LED layar sentuh, itu isi materinya sebenarnya kita perbarui juga setelah revitalisasi. Jadi kita ada penambahan tidak hanya tulisan tapi kita juga ada gambar atau foto-fotonya gitu. Kalau yang digitalisasi selain itu ya kita juga ada pertunjukan. Jadi selain dari diorama kita juga ada pertunjukan di depan, itu digelar setiap Jumat Sabtu Minggu. Itu namanya video mapping. Jadi itu video yang disorot langsung ke tembok di depan benteng. Itu berisi animasi tentang sejarah Benteng Frederick berdiri. Gitu. Itu ditunjukkan setiap jam 6:30 sama jam 8 di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Itu juga salah satu wahana interaktif terbaru kita juga. Dan selain itu kita ada pertunjukan water fountain. Jadi menyambung yang tadi ya, yang revitalisasi tadi. Tidak hanya memberikan suasana baru tapi kita juga memberikan pertunjukan-pertunjukan baru. Makanya dan itu digelar setiap malam hari saja. Makanya suasana baru itu bisa lebih dirasakan di malam hari. Contohnya ya water fountain, kita nanti jam 6:30 dan jam 8 di hari Jumat, Sabtu, Minggu sama jamnya itu juga ada pertunjukan water fountain itu air mancur menari. Berarti karena ada banyak pertunjukan-pertunjukan baru itu untuk pengunjung itu lebih condong datang pada sore sampai malam hari ya? Betul, jadi kalau sebenarnya kalau di hari weekend itu kebanyakan memang di sore hari di atas jam 3 sampai jam 4 itu puncak-puncaknya pengunjung datang gitu. Tapi kalau di hari biasa atau weekdays itu
justru malah ramenya di pagi sampai siang, karena di weekdays itu atau Senin sampai Kamis itu kebanyakan pengunjungnya adalah kelompok siswa atau para pelajar gitu yang sedang study tour atau yang sedang hanya berkunjung untuk belajar di luar sekolah gitu. Makanya sebenarnya kalau puncak pengunjung sebenarnya kalau dilihat rata-rata aja. Jadi kalau di pagi sampai siang itu kita juga ada rame-ramenya, kemudian lanjut di sore hari itu kita juga masih rame tapi beda kelompok ya. Kalau yang di pagi sampai siang kan siswa pelajar, tapi kalau yang sore itu masyarakat biasa, keluarga atau turis asing, itu kebanyakan di sore gitu. Kalau untuk tadi kan parkiran tuh baru ya Mas? Ya. Nah kalau parkiran tuh ada tarifnya nggak sih? Ya, kalau tarif kita mengikuti peraturan pemerintah. Jadi di kendaraan bermotor roda 2 itu Rp2.000, nanti per jamnya naik sama Rp1.000 per jamnya. Kemudian di mobil juga sama Rp5.000, nanti per jamnya juga naik gitu. Tapi kalau tempat parkir yang baru kita ada pembatasan. Jadi karena lahannya tidak terlalu luas, dalam arti kita ada kapasitas maksimalnya. Jadi kalau di motor itu 45 dan mobil itu 45 juga. Dan kita tidak menyediakan parkir untuk bis besar. Bertanya untuk Ya. yang di area dekat area parkirnya kan ada tempat duduk yang tingkat tuh. Oh ya. Apa itu baru juga? Ya, betul kali ini. Jadi kalau yang tempat duduk di atas itu namanya bastion atau gardu pandang. Itu kita juga baru setelah revitalisasi. Itu sebenarnya fungsinya ya tentunya untuk spot foto gitu. Dan tapi karena banyak tempat duduknya, jadi tidak hanya spot foto tapi banyak pengunjung juga yang memanfaatkan untuk nyore di sana. Ada yang bersantai-santai di sana bahkan sampai ya hampir petang gitu. Jadi itu juga salah satu fasilitas baru. Nggak hanya dioramanya saja yang diperbaiki atau ditambah, tapi spot-spot foto juga. Selain dari bastion itu kita juga ada spot foto di Taman Patriot namanya. Itu juga spot foto baru kita. Kemudian kalau di halaman depan kita juga ada Taman Edupark. Itu juga salah satu spot duduk-duduk santai di sore hari untuk pengunjung. Kalau itu yang tadi Pujasira tadi pusat Itu pusat jajanan selera rakyat. selera rakyat. Iya. Itu isinya kayak gimana Mas? Jadi- Apakah makan makanan khas sini atau Iya, jadi kita sebenarnya ada 3 stand, tapi yang diisi baru 1 stand. Itu lebih ke makanan berat atau jajanan berat. Kalau minimarket kan hanya makanan ringan. Kalau yang di sana lebih ke ada jus, ada selain itu juga ada kayak es teh, kayak gitu-gitu. Jadi kalau sebelumnya sempat diisi oleh roti gitu-gitu. Jadi lebih ke makanan-makanan berat. Terus selanjutnya itu untuk atraksi kan tadi sudah ada diorama, terus pertunjukan water fountain, terus apa namanya, ada video mapping juga gitu. Nah selain itu ada atraksi lainnya nggak Mas? Ada. Jadi kalau di Jumat Sabtu Minggu setelah selesai dari video mapping dan water fountain, kita di dalam juga ada musikologi namanya. Itu adalah pertunjukan musik, itu diisi oleh band-band lokal Yogyakarta. Itu kita juga gelar di setiap Sabtu Minggu di jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Jadi setelah pengunjung selesai dengan pertunjukan water fountain, nanti dilanjutkan langsung oleh pertunjukan musik di dalam gitu. Itu pertunjukannya digelar selama 2 jam, dan kita juga nggak hanya band-band lokal, bahkan kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Seperti kemarin diisi dari SMK 5 Yogyakarta, kemudian ada beberapa universitas juga yang sempat mengisi seperti bandnya UGM, itu juga sempat manggung di musikologi gitu. kalau musikologi ini dia baru-baru ini aja atau udah dari Iya, mungkin 1 kalau tahun? musikologi baru setelah revitalisasi gitu. Jadi ini salah satu wahana atau pertunjukan terbaru juga setelah revitalisasi gitu. Kemarin saya juga sempat lihat di webnya kalau nggak salah ya, itu ada workshop gitu. Emang Iya, betul. Jadi kita mulai workshop itu di bulan Oktober kalau tidak salah. Sebelumnya di bulan September sebenarnya sudah ada, tapi tidak rutin, hanya diisi oleh beberapa komunitas. Jadi kalau workshop itu sendiri sebenarnya adalah konsepnya kita bekerja sama dengan komunitas yang ada di Yogyakarta untuk menyelenggarakan suatu event acara yang bisa diikuti oleh
masyarakat atau pengunjung di Museum Benteng Frederiksberg. Contohnya kita yang hari Minggu besok ini kita ada workshop membatik. Itu diisi oleh komunitas dari Yogyakarta juga. Itu kita gelar setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi kita mulai rutin itu di bulan Oktober. Kita di setiap minggunya itu berbeda komunitas yang mengisi. Contohnya membatik dasar tadi itu salah satunya. Kemudian kita juga ada event atau olahraga bareng di museum namanya Ponfit. Itu kita adakan juga di dalam museum. Itu kita kerjasama dengan Ondispat, salah satu komunitas olahraga senam gitu ya. Kemudian kita juga ada workshop membuat tote bag itu kita juga kerjasama dengan komunitas. Kemudian kalau yang di bulan kemarin kita sempat mengisi dengan membaca buku bersama. Itu diisi oleh komunitas itu nama workshopnya Fred Book Party, diisi dari Yogyakarta Book Party komunitasnya gitu. Jadi itu kita rutin gelar. Rencana kalau di bulan ini sudah berjalan 3 minggu, itu sudah diisi dari 4 komunitas tadi. Nanti di bulan depan rencananya kita akan tambah komunitas yang lainnya. Kalau selama berjalannya workshop ini, apakah ada dampak yang signifikan gitu nggak Iya. Mas buat Tentu kalau dampaknya tentu penambahan dari pengunjungnya itu sendiri. Itu kan menarik daya minat masyarakat untuk datang ke museum, tidak hanya belajar sejarah, tidak hanya foto-foto, tapi juga ada kegiatan yang bisa dilakukan, bahkan bisa dibawa pulang. Contohnya ya kayak membuat atau melukis gerabah, itu kan nanti gerabahnya bisa dibawa pulang. Kemudian ada pembuatan batik seperti di kain atau di tote bag, itu nanti kainnya atau tote bagnya juga bisa dibawa pulang gitu. Jadi kalau dampaknya tentu dari minat masyarakatnya itu sendiri bertambah, apalagi yang kemarin contohnya yang Fred Book Party itu diikuti hampir belasan sampai puluhan pengunjung gitu. Kemudian yang olahraga Ponfit itu juga diikuti rutin belasan pengunjung gitu. Jadi tentunya ada dampak yang signifikan untuk Museum Benteng Frederiksberg. kalau workshop itu tuh dikenakan biaya lagi atau udah include tiket masuk? Ya, jadi tergantung dari workshop yang diadakan. Kalau contohnya yang di workshop melukis gerabah kemarin itu ada biaya tambahan, tapi itu biayanya juga untuk membeli alat dan peralatan yang digunakan. Jadi nanti gerabahnya atau kainnya tadi juga bisa dibawa pulang. Jadi tidak membayar hanya untuk kegiatannya saja, tapi juga nanti bisa membawa pulang dari produk yang dijual atau yang dilakukan workshop. Kemudian kalau yang gratis sebenarnya yang membaca buku bersama itu kita hanya kenakan di biaya tiket masuk saja. Tapi kalau yang selain itu kita karena kerjasama dengan komunitas ada beberapa yang berbayar. Kalau untuk workshopnya sendiri itu rata-rata ada itu nggak sih Mas, kayak kuota terbatas gitu? Ada beberapa yang membatasi kuotanya, seperti contohnya yang Little Explorer itu komunitas untuk anak-anak belajar bareng di museum, itu kita ada pembatasan, tapi tentunya juga masih walaupun diadakan pembatasan tapi kan kita gelar setiap minggu, jadi itu tidak terlalu berpengaruh. Contohnya ya yang Ponfit tadi bisa belasan, kemudian yang membaca buku tadi juga bisa bahkan 30 pengunjung bisa mengikuti. Kemudian yang Frederiksberg Little Explorer itu juga diikuti belasan anak-anak gitu. Jadi ya tetap ada kuotanya. Kita juga ada pendaftarannya juga kalau mau mengikuti. Jadi ada yang pendaftarannya langsung di on the spotnya, ada yang harus mendaftar lewat website atau melalui WA gitu-gitu. Jadi tergantung dari workshop itu sendiri. Berarti kalau misalnya workshopnya itu udah full, berarti udah nggak buka on the spot ya? Iya betul. Jadi kalau sudah full dari linknya itu nanti kita juga ada pengumuman. Tapi kebanyakan yang sudah berjalan ini di on the spotnya pun juga tetap bisa mengikuti. Jadi kalau ada pengunjung yang mungkin belum dapat informasi tersebut tapi sudah datang ke museum dan ingin mengikuti kegiatannya juga masih bisa. Kalau untuk ini layanan tentang informasi buat ancillary service-nya itu bisa untuk Benteng Frederiksberg bisa diakses di mana aja buat informasi-informasi? Oke, kalau informasi terkait Frederiksberg tentunya kita
Yang secara online dulu ya, kita ada beberapa media sosial yang cukup aktif. Contohnya ada Instagram di museum.frederick Yogyakarta, itu kita juga aktif. Kemudian kita di TikTok, kita juga rutin upload setiap minggunya konten-konten informatif tentang Museum Benteng Frederick. Kemudian kita ada website juga di frederick.id, itu bisa mendapatkan informasi berita terkini dari museum, kemudian juga bisa pembelian tiket, bahkan juga informasi mengenai magang penelitian yang dilakukan di museum ini juga bisa dilakukan melalui website tersebut. Tapi kalau secara offline-nya kita ada ruang layanan khusus, itu yaitu di sebelah pos tengah dari Museum Benteng Frederick. Jadi kalau yang membutuhkan informasi langsung di museumnya bisa ke ruang layanan tersebut. Selain itu tadi, Ya. apakah bisa kalau misalnya pengunjung itu minta panduan? Oh ya, kita ada jasa pemanduan juga, namanya tour guide tentunya ya, seperti di museum-museum yang lain. Kalau bedanya di Museum Benteng Frederick ini sistemnya sudah per diorama tadi. Jadi kita ada diorama 1-2, itu sudah ada pemandunya masing-masing yang berjaga di dalam, namanya galeri sitter. Itu jadi kalau ada pengunjung yang membutuhkan informasi atau sekedar tanya-tanya tentang koleksi, itu bisa langsung ke tour guide tersebut atau galeri sitter yang sudah berjaga di setiap dioramanya gitu. Tapi kalau dari rombongan biasanya atau dari keluarga yang membutuhkan informasi tentang sejarah benteng, kita juga bisa melakukan pemanduan di luar ruang diorama. Jadi itu lebih menjelaskan tentang sejarah dari berdirinya benteng ini dengan menunjukkan beberapa peralihan fungsi bangunan yang ada di dalam. Kalau untuk pemanduan itu sendiri kita harus minta atau bisa langsung dipandu gitu mas? Kalau rombongan sistemnya sebenarnya harus bersurat. Contohnya kalau yang dari sekolah atau dari universitas itu kita biasanya H-3 itu sudah konfirmasi untuk meminta pemanduan atau meminta jadwal kunjungan gitu. Nanti setelah itu kita siapkan, karena kan rombongan ya, jadi kita ada persiapan dan tidak hanya satu tour guide tentunya atau pemandu yang berjaga nanti. Makanya kita harus ada jadwal khusus untuk pemanduan rombongan gitu. Tapi kalau yang di luar rombongan, misalnya keluarga, itu bisa langsung ke ruang layanan tadi. Di ruang layanan nanti bisa meminta pemanduan di setiap edukator yang berjaga, atau kalau sudah masuk ke ruang diorama tadi, itu nanti langsung bisa tanya ke galeri sitternya gitu. Berarti untuk rombongan kayak sekolah-sekolah standar itu tetap harus bersurat ya? Iya, kalau betul. mau memandu. Iya. Tapi kalau yang dadakan sebenarnya kita terima, tapi tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam. Kalau memang pemandunya tersedia, sedang tidak memandu rombongan yang lain, tentunya kita akan layani. Tapi kalau datang dadakan, tapi sudah ada rombongan lain yang bersurat, itu nanti kita minta untuk tunggu sebentar sampai rombongan yang tadi sudah selesai baru kita layani. Kalau untuk akses sendiri, untuk loket dan pintu utama itu cuma ada yang di depan sana atau dari parkiran itu ada akses juga mas? Kita kalau loket ada 2. Di loket selatan itu langsung nyambung ke parkiran tadi. Jadi ketika nanti masuk ke parkiran, nanti sudah langsung otomatis bertiket juga. Jadi beli tiketnya langsung di petugasnya yang di parkiran gitu. Kalau yang di sebelah barat itu khusus loket tiket yang pejalan kaki, jadi tidak berkendaraan, itu bisa melalui loket utama di barat. Ada lagi? Kalau untuk lokasi parkirannya itu di sebelah mana mas? Kan baru nih. Iya. Kalau lokasi parkirannya di sebelah selatan dari Museum Benteng Frederick, tepatnya di seberang Bank BI atau sebelum pintu masuk dari Taman Pintar. Itu nanti ada 2 pintu masuk khusus untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 gitu. Tapi tidak menerima bis ya? Iya, kalau
selain kendaraan itu kita biasanya, karena kan di museum ini kan memang cukup terjangkau aksesnya, dalam arti kita dekat dengan beberapa tempat wisata yang lain. Contohnya kan Jalan Malioboro, kemudian ada di depan kita juga ada Istana Negara, ada di sana di sebelah sana ada keraton. Jadi akses parkir sebenarnya cukup banyak kalau di luar museum. Contohnya ya di Bank BI kita biasanya arahkan yang membawa bis atau kendaraan besar itu di kantong-kantong Bank BI. Jadi nanti tinggal nyebrang saja itu sudah masuk ke loket selatan. Jadi tidak perlu berjalan jauh sampai ke loket barat, bisa langsung masuk ke loket selatan. Kemudian di sebelah kita juga ada Pasar Beringharjo, itu juga menyediakan kantong-kantong parkir. Jadi bisa akses dari masyarakat itu tidak hanya terbatas di museum saja, tapi juga di beberapa titik kantong parkir yang ada di sebelah museum. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Mas tentang apa yang udah kami tanyakan terkait dengan komponen 4A yang ada di sini, terus terkait dengan carrying capacity. Semoga ini nanti bisa menjadi tambahan wawasan bagi kami juga. Mungkin sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.